anak kandung Elohim. Ya, ini tidak ada yang bertanya-tanya ini. Kok anak kandung Elohim? Emang ada anak tiri? Ada nggak anak tiri? Atau adakah anak yang tidak kandung di dalam Elohim? Ada? Tidak ada. Semua anak kandung Elohim. Ya. Nah, kenapa ini yang saya bawakan hari ini? Saya sedikit bersaksi atas kisah hidup yang mungkin bisa membangun saudara-saudara baik di tempat ini maupun pemirsa dimanapun saudara berada, ya. Karena kesaksian-kesaksian hidup dari orang-orang yang hidupnya bertaut dan berpadanan dengan Elohim akan juga bisa untuk membangkitkan iman kita, ya. Saya diberi pernyataan-pernyataan yang daripada Elohim dan gambaran-gambaran akan seluruh bumi ini. Oke, saatnya pemirsa mungkin akan tahu tentang saya, yang dimana saya belum pernah membukakan ini kepada saudara secara gamblang. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan, Bu Heni suaminya di mana? Ya, saya sudah lama single parent. Bahkan bisa dikatakan sebelum kenal Elohim saya sudah single parent. Itu kejadian 2010. Saya kenal Elohim 2016. Jadi kalau masalah kemelut-kemelut di dalam rumah tangga, ya semua orang pasti alami. Dan bagaimana untuk menyikapi segala sesuatu, setiap orang berbeda-beda. Ya. Dulu saya belum di dalam Elohim. Saya belum tahu arti daripada kekudusan yang namanya pernikahan. Ya. Bahkan bisa dikatakan saya menikah pun itu ya memang unsur daripada kegeraman hati dulu, karena orang tua sama-sama sikut menyikut, ya. Namun disayangkan dalam usia 4 tahun pernikahan itu agak kandas, belum sampai 5 tahun. Itu sekitar 2010 karena saya menikah 2006. Anak saya masih umur 4 tahun 4 tahun setengah. Yang paling besar, yang paling kecil 2 tahun. Namun saya tetap memperjuangkan kedua anak saya. Namun saya punya ambisi dengan sakitnya hidup harus menikah. Dan saya harus sukses. Jadi jalan itu benar-benar terbuka untuk tujuan hidup yang saya buat sendiri. Karena saya bukan orang yang kenal Elohim. Prinsip saya, banyak orang yang berpisah. Jadi bahkan bisa dikatakan satu kebanggaan di saat single parent, ya. Jadi benar-benar menjadi favorit. Bahkan lebih banyak fansnya, ya. Jadi pintu itu sangat terbuka untuk saya, satu, sukses. Untuk kedua, saya menikah dengan orang-orang benar-benar kaya. Namun Elohim sangat mengasihiku. Dia pun tidak pernah berhenti untuk menarikku dari betapa kelamnya kehidupan. Dia tidak mau aku terjerat dan terjebak dengan rancangan iblis. Karena sekiranya aku menikah, maka bagaimana aku bisa berdiri sekarang? Akhirnya dia melakukan cara memanggilku, dan aku pun menerima panggilan itu melalui seorang hamba Elohim yang melayaniku, dan aku merespon. Dan baru hari itu aku merespon, itu di tahun 2000.
ya, 2015. Di saat aku merespon panggilan itu, di sana saya komitmen. Saya komitmen untuk benar-benar mengikut Hamasya. Karena dia menjelaskan kepada saya, kalau kamu menikah, maka engkau tidak berkenan di hadapannya. Saya bertanya, kalau berkenan masuk surga? Iya. Kalau tidak berkenan masuk neraka? Iya. Dan saya juga bertanya, apakah neraka itu ada? Karena saya belum mengenal dia. Jadi belum mengenal dia dalam artian bukan saya tidak pernah dengar tentang Yahushua Hamasya. Bahkan saya beribadah sebelum-sebelumnya, waktu saya kecil saya rajin ke gereja, sekolah minggu, ya. Namun pengenalan akan dia belum penuh. Makanya saya berpikir dengan menikah itu salah satu solusi atau jalan. Satu, untuk membalaskan dendam. Ya, saya mau menunjukkan kepada keluarga dari suami saya, kalau saya bisa lebih. Tetapi hari itu si hamba Elohim itu benar-benar menyadarkanku, kalau neraka tidak ada, ngapain kita capek di dalam dunia melakukan hal yang benar dan hal yang baik? Karena kalau kita berbuat baik pun tertindas. Di sana Elohim menggerakkan akal budiku, benar juga ya. Jadi artinya kita berjuang untuk hidup baik itu, ya, supaya kita tidak masuk neraka. Karena ada penghukuman dan penghakiman yang akan kita hadapi. Wow. Dan itu membuatku untuk semakin maju. Ya, akhirnya saya putuskan pergi ke gereja yang dimana saat itu tiket sudah terbuka bagiku, bahkan jalan sudah terbuka untukku menjadi seorang fashion designer, bahkan keluaran dari Paris. Tetapi saya tinggalkan itu sampai saya ditelepon oleh universitas, kenapa tidak datang, Bu? Karena sudah ditawarkan beasiswa, sudah ditawarkan segala sesuatu, ya. Entah kenapa ya memang itu kehendak Elohim. Akhirnya dengan cara Elohim saya batal berangkat ke Jakarta hanya dengan sedikit alasan, papa saya sakit, ya. Dan saya masuk gereja. Di saat saya masuk gereja, dan itu sampai detik ini ya, saya tetap hidup di dalam Elohim dan berjuang di dalam namanya. Saya meminta kepada suami saya untuk kembali. Yang tadinya saya jangankan melihat dia, mendengar namanya pun saya enggan. Jadi saya buka ruang, karena di saat saya masuk gereja, saya diajarkan tentang kasih dan mengampuni. Benar-benar Markus 11 itu, ayat 25-26 itu melekat di dalam benak saya. Kalau saya tidak mengampuni kesalahan-kesalahan orang lain, maka kesalahan-kesalahanku pun tidak akan diampuni. Ya, siapa saya? Saya juga banyak dosa, banyak kesalahan. Berarti kesalahan saya itu tidak akan diampuni. Itulah membuat saya untuk mengampuni. Ya, saya membuka ruang untuk dia kembali. Walaupun saya tahu sudah ada yang mengikat, ya. Tetapi saya tahu hanya saya istrinya. Sekalipun ketok palu sudah, ya. Itu kan hukum dunia. Di dalam hukum Elohim tidak ada perceraian, ya. Nah, walaupun sampai detik ini jalan itu belum terbuka, namun saya percaya Elohim akan memberikan jawaban kepadaku suatu hari. Saya hanya meminta waktunya Elohim dalam hidupku, bukan waktuku. Karena kalau aku memaksa, bukan Elohim tidak bisa menghantarkan, namun dia punya rancangan atas hidupku. Hanya saya diajarkan bagaimana saya berdiri seperti Hosea. Dan benar, waktu Elohim katakan anakku belajarlah dari Hosea, saya pelajari Hosea. Ternyata Hosea itu seorang nabi yang dipakai untuk bernubuat, berseru-seru. Tetapi apa yang dikatakan? Hei, engkau berkhotbah-khotbah, engkau bernubuat, tetapi istrimu jadi sundal di luar sana. Tetapi Hosea tidak pernah surut, sekalipun istrinya adalah seorang sundal. Bahkan di akhirnya, apa yang Elohim perintahkan baginya?
supaya dia mengasihi istrinya. Dan hal itu pun dibukakan Elohim kepadaku. Jadi saya hanya taruhkan di dalam diri saya, Bapak, pernikahan kudus di hadapanmu hanyalah satu kali dalam hidupku. Dan saya memutuskan untuk tidak menikah, karena saya sudah ikut Elohim, sudah tahu kebenaran. Jadi kalau ada gereja-gereja yang menikahkan orang yang bercerai, saya katakan bertobat. Dan saya hanya menantikan seperti Hosea, di saat-saat bagaimana istri Hosea bertobat, ya, atau kembali kepada Hosea, saya pun menantikan itu. Di saat Hosea dicela karena dia menyampaikan seruan-seruan Elohim, dia dicela, saya pun mengalaminya, ya. Namun saya mempertahankan kedua anak saya. Jadi anak saya pun pada akhirnya bertumbuh dan berkembang, satu perempuan dan satu laki-laki. Melalui anak-anak saya pun iman saya pun bangkit, karena anak saya dipakai untuk bernubuat, yang dimana saya belum tahu arti nubuat, ya. Dan pertumbuhan mereka semakin hari ya pasti semakin besar. Dan saat ini yang paling besar sudah tamat dari SMK. Namun ada kesaksian-kesaksian hidup yang mau saya bangkitkan kepada saudara, supaya saudara juga imannya terbangun melalui kesaksian saya, ya. Saya berdiri sebagai single parent yang menuntun kedua anak saya. Dan setiap orang barang pastinya menginginkan apa? Anaknya bagaimana? Anaknya pasti menjadi anak-anak ilahi. Dan itulah kerinduanku. Kesuksesan jasmani saya tidak terlalu mengharapkan, karena saya mengharapkan di dalam diri saya bagaimana anak saya mengenal Elohim. Itu saja. Saya didik mereka, saya ajari mereka, karena itu adalah hutangku, itu adalah pekerjaanku sebagai orang tua, karena mereka adalah milik Elohim, ya. Namun pernah ada satu momen. Jadi di dalam momen itu, ya, setiap orang kan pasti punya kesalahan. Benar. Setiap orang, siapa yang tidak berdosa? Semua orang berdosa, ya. Ada momen di mana anak saya pun harus berontak kepada saya. Pada akhirnya, ya, saya mengajukan beberapa hal, namun ditentang. Jadi itu yang membuat saat itu benar-benar hati saya hancur. Apalagi di saat saya mendengar, ya, saya mengetahui ada kesalahan yang diperbuat. Betapa hancurnya hati ini, ya. Jadi saya mengingat Elohim pernah sampaikan kepada saya untuk mengasihi, dan kasih itu harus seimbang. Dan benar, kasih saya seimbang, ya. Hanya ketidakseimbangan itu ternyata ada di mana? Perasaan hancur, ya. Jadi saya mengingat di saat anak-anak yang lain membuat kesalahan, saya tetap tegur, ya. Bahkan kadang saya hajar. Namun di hati ini tidak sehancur di saat anak kandung sendiri melakukan kesalahan. Saya menangis meraung-raung di hadapan Elohim. Saya katakan kepada Elohim, kenapa seperti ini Bapak? Apakah kasihku timpang? Karena selama aku hidup di dalam Engkau, saya bisa rasakan kalau kasih itu sudah seimbang antara anak yang satu dengan anak yang lain. Tetapi kenapa di saat anak ini terjatuh, perasaan hancur hati ini sangat dalam? Disitulah Elohim bukakan hikmat yang Elohim taruhkan apa? Anak kandung.
Jadi di saat saya mengetahui ada pemberontakan dan ada kesalahan yang dilakukan anak saya, betapa hancur hati ini. Ya, saya mengingat Elohim, Bapak, apakah gambaran yang kau berikan kepadaku dengan apa yang aku alami? Mengapa begitu hancur hati ini? Seperti remuk redam badan tubuh ini semuanya. Elohim katakan, anakku, demikianlah hatiku, karena engkau seluruhnya adalah anak kandungku. Bisa dipahami? Elohim izinkan segala sesuatu terjadi dalam hidupku. Elohim izinkan penderitaan yang kualami menghadapi suamiku, dan aku diajarkan bagaimana gambaran Israel, bahkan melalui hidup rumah tanggaku dan melalui anakku, diizinkan terjadi untuk memberikanku pelajaran yang baru. Jikalau hatinya sangat hancur melihat seluruh umat manusia, sudah banyak anak-anaknya yang memberontak di hadapannya dengan segala dosa-dosa yang ada pada diri manusia. Itu adalah pemberontakan di hadapan Elohim. Coba bawa ke diri kita masing-masing. Bagaimana jikalau engkau tahu anakmu melakukan kesalahan dan pelanggaran? Sakit tidak? Bagaimana di saat anakmu harus memberontak dan tidak sejalan denganmu? Sakit tidak? Sangat sakit. Saya hanya meratap di kaki Elohim. Saya katakan, Bapak, sungguh luar biasa kesabaranmu yang tidak akan siapapun bisa menandinginya. Karena bayangkan betapa banyaknya umat manusia dan banyak yang melukai hatinya. Ya, belum seberapa dahulu yang saya alami dengan yang Elohim alami. Ya, mungkin anak saya belum pernah dan tidak pernah meludahi saya, dan tidak akan pernah, saya yakin itu. Karena pertobatan pasti akan Elohim berikan. Diizinkan segala sesuatu terjadi, itu hanya memberikan hikmat kepada saya atau gambaran, ya, untuk merasakan hati Elohim. Ya, jadi saya diberikan, diingatkan kembali bagaimana anak-anak manusia bahkan meludahi dia. Ya, bagaimana anak-anak yang melempari dia, bagaimana anak-anaknya yang bahkan mengolok-olok dia, bagaimana anak-anaknya yang bahkan menyesah dia di kayu salib. Itu semua anak-anaknya. Tadi Elohim katakan, Bapak, siapakah anak-anakmu? Seperti ada protes di dalam hati ini. Ya, saya seperti membuat prinsip anak-anakmu adalah orang yang benar-benar mengagungkan engkau. Tetapi dia katakan apa? Anak-anakku adalah seluruh umat manusia yang aku ciptakan. Namun anak-anak Elohim adalah orang-orang yang melakukan firman-Nya, yang disebut sebagai anak-anak Elohim, yang selalu setia dan berpadanan dengan. Tapi anak-anaknya adalah semua umat yang diciptakan. Hanya siapakah yang mau setia kepada dia, yang mau mengikutnya. Ya, jadi biarlah melalui pelajaran yang saya sampaikan kepada saudara, saudara bisa merasakan betapa hancurnya hati Elohim. Ya, jadi sebagai anak-anaknya, saya memohon kepada saudara,
Jangan lukai hatinya. Taat. Saya cukup terberkati kemarin dari seorang yang bahkan dia di dalam dunia pertanian ya. Tetapi ada kata-katanya yang benar-benar seperti menyampaikan firman. Saya bilang ya, saya tidak tahu persis agamanya apa, tetapi saya hanya mendengar dia menyarankan orang-orang yang ikut seminar untuk ikut Elohim. Dia katakan, dalam segala hal kita harus taat, dan kunci segala sesuatu kita harus taat. Karena di dalam kata taat ini itu tidak bisa diombang-ambingkan, karena mau dibalik-balik pun tetap kata taat itu menjadi taat. Dan baru aku sadari itu. Coba ketik kata taat, balikkan dulu. Kata taat itu kalau dibalik menjadi apa? Taat. Dan di dalam ketaatanlah kita tidak akan terombang-ambingkan. Saya mengingat beberapa tahun silam, dan ini saya saksikan tadi kepada ada salah satu tim yang sedang diterpa ujian ya. Jadi TPK yang ada di seluruh Indonesia, semangat saudara ya, jangan gampang diombang-ambingkan hanya karena perkataan-perkataan dunia. Tadi saya bersaksi sembari memfollow up mereka. Elohim pernah membawa ya, di dalam alam roh kami berjalan. Elohim di samping saya, dia berjubah warna merah. Saya sudah pernah menyaksikan ini kepada saudara, kalau saudara masih ingat ya, dan kalau saudara ikuti channel ini. Dia berjubah merah, yang dimana telah lama saya bertanya-tanya, apakah memang benar ada jubah merah itu? Ternyata itu mengandung arti ya. Jadi dia berjubah merah, kami berjalan. Tetapi terus terang saya katakan, saya belum pernah melihat wajah Elohim. Karena setiap saya diberi penglihatan akan dia, cahaya terus, wajahnya itu cahaya. Jadi saya tidak bisa menggambarkan wajahnya itu seperti apa. Apakah mancung hidungnya atau lancip dagunya, enggak. Saya tidak bisa gambarkan itu. Yang saya bisa gambarkan, dia penuh kemuliaan ya. Kami berjalan. Di saat kami berjalan, ada tembok. Dan tembok itu begitu kokoh dan begitu kuat. Dan waktu melihat tembok itu, saya tahu kalau itu adalah tembok yang sangat kokoh, yang tidak akan bisa dirobohkan. Saat itu saya bertanya, Bapak, betapa kokohnya tembok ini? Tembok inilah yang membentengi apa? Coba tebak. Ya, itulah yang menjadi tembok di Yerusalem baru. Ya, betapa kokohnya tembok itu, betapa kuatnya tiang-tiang itu berdiri. Dan saya tahu itu tiang yang tidak akan terobohkan. Di saat saya bertanya kepada Elohim, terbuat dari apakah ini Bapak? Elohim menjawab saya, kesetiaan umatku di dalam ketaatan. Jelas. Karena orang yang akan masuk ke dalam Samayim adalah orang yang taat, orang yang setia, dan kesetiaan mereka ini tidak terombang-ambingkan. Inilah yang menjadi tembok itu. Makanya begitu kokohnya dia. Makanya menjadi orang itu selama kita hidup di dalam bumi haruslah menjadi pribadi yang taat dan setia. Nah, saat itu saya dibawa berjalan ya, dan saya diperlihatkan bumi. Dan Elohim berfirman supaya saya menyampaikan kepada seluruh bumi apa yang menjadi pesannya saat itu juga. Arti daripada jubah merah itu adalah penantian dari korban tebusan darah. Darah anak domba sorga. Jadi arti jubah merahnya itu adalah penantian. Elohim
kepada anak-anak yang telah ditebusnya, siapakah nantinya yang akan menjadi pemenang. Jadi itu melambangkan darahnya yang telah dicurahkannya kepada saudara dan saya. Jadi penantian, ya. Jadi dia menantikan kita dan mengharapkan kita untuk menang. Siapa kita nanti yang akan menang? Kitalah yang akan memasuki gerbang Yerusalem baru, Yerusalem mulia. Biarlah kiranya kita benar-benar mengejar kekudusan, ya, mengejar kekudusan, sebab hanya orang yang kuduslah yang akan layak masuk ke dalam kerajaan Semaim itu sendiri, ya. Baik, sebagai renungan pada sore hari ini, kita buka dulu dari 1 Yohanes pasal yang ketiga. Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ke 10. Ini yang Elohim berikan di saat saya meminta tuntunan apa yang harus saya bagikan. Karena dari tadi Elohim hanya menggambarkan kesedihan hatinya, ya. Jadi semakin nyata sebenarnya dunia ini semakin sulit untuk bertahan, ya. Banyak yang katanya anak-anak Elohim, namun sesungguhnya mereka tidak berjuang. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Elohim. Dan memang kita adalah anak-anak Elohim. Waktu tadi saya membaca ini, wadah, kok tepat sekali, ya. Karena judul yang saya berikan itu tadi saya belum baca ini, ya. Saya tadinya hanya mau bersaksi kepada saudara, namun kurang seru, ya, kurang pas rasanya kalau tidak ada ayat penuntun, ya. Langsung dia berikan seperti biasa, anakku, buka dari kitab 1 Yohanes pasal yang ketiga. Langsung saya baca, ya. Sesaat saya katakan, terpujilah Engkau Bapa, tepat sekali ini ayatnya. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Elohim. Dan memang kita adalah anak-anak Elohim. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Di saat Dia datang ke dalam dunia, siapakah yang mengenalnya? Nah, mengenal ini dalam artian apa? Bukan hanya dikenal sebagai anak Maria dan Yusuf, tetapi pengenalan yang dimaksud bagaimana manusia mengenal kalau Dia adalah Firman yang menjadi manusia. Kalau Dia adalah Elohim yang datang ke dalam dunia. Di dalam daging Dia berdiri dalam bumi, menyetarakan diri sama seperti kita. Tetapi di saat Dia menyetarakan dirinya, manusia tidak mengenalnya dan manusia menolaknya, ya. Tetapi puji Elohim, masih ada yang mengenalnya, yaitu manusia roh. Nah, karena di sini dikatakan, ya, karena itu dunia tidak mengenal kita. Karena apa? Karena kita berasal daripada Elohim. Elohim itu adalah roh. Jadi umat manusia yang hidupnya benar-benar hidup di dalam roh akan sulit diterima oleh dunia ini, ya. Bagi dunia kita akan dianggap gila. Bagi dunia kita akan dianggap sesat.
sebagaimana anak manusia dianggap gila, sebagaimana anak manusia dianggap sesat, maka demikianlah kita akan dianggap sama, ya. Jadi tidak usah terlalu menderita di saat engkau ditolak, dicela, dan teraniaya oleh karena kebenaran, sebab telah terlebih dahulu Dia datang sebagai anak sulung, sebagai teladan dalam kehidupan kita. Bagaimana Dia mengajarkan kita, dan bagaimana Dia benar-benar menjadi guru agung bagi kita untuk mengajari kita bagaimana kita harus berdiri, bagaimana kita harus berjalan, bagaimana kita harus menyikapi segala sesuatu, ya. Dia mengajarkan kita. Makanya banyak baca firman supaya saudara belajar di saat engkau berhadapan dengan orang yang tidak sepaham dengan pengajaranmu, apa yang harus engkau lakukan, ya. Ini tentang pengajaran, tentang karunia-karunia roh. Sedikit agak menyimpang dulu saya, ya. Sering sekali banyak yang mengaku sebagai yang katanya hamba Tuhan, ya. Saya tidak katakan hamba Elohim, ya, karena saya tahu hamba Elohim itu benar-benar luar biasa. Jadi banyak orang yang mengaku sebagai hamba Tuhan, dan di saat mereka merasa tidak sepaham dengan saya, satu contoh perkara nama, perkara sabat, perkara binatang haram, perkara karunia-karunia roh, dan segala macam, ya, mereka memang akan memberi masukan-masukan untuk menentang keyakinan saya, ya. Bahkan tidak sedikit yang menentang kalau roh Elohim yang ada pada saya, ya. Nah, dengan berbagai hikmat mereka katakan kalau mereka meminta hikmat dari Roh Kudus untuk menyampaikan hal itu, ya. Namun di saat mereka tahu saya tidak langsung respon dengan pendapat mereka, ada yang mengatakan, ya, setidaknya ibu merendahkan hati untuk menerima hikmat Tuhan yang diberikan kepada saya mengenai ibu. Nah, itu, ya. Nah, ada lagi yang menganggap saya sombong atau keras hati di saat saya tidak menerima, ya, atau tidak merespon apa yang mereka sampaikan, atau bahkan saya katakan tidak jikalau saya tahu itu bertentangan dengan iman yang Elohim berikan kepada saya, ya. Nah, di saat saya menolak itu, satu contoh, seseorang menekankan kepadaku, kalau sahabat itu kan, bukankah dia telah datang? Oh, janganlah dulu perkara sahabat, perkara binatang haram lah dulu, ya. Yang ini sering ditentangnya, karena kalau sahabat banyak memang yang sudah melakukannya. Nah, bukankah dia telah datang dan semua telah digenapi? Jadi dia sudah mengatakan semua makanan halal, ya. Nah, di saat saya juga harus mempertahankan iman saya, sehingga dia merasa karena saya tetap memberikan pendapat saya, ya, mereka akan berkata kalau di dalam saya itu bukan Roh Kudus, karena tidak ada kerendahan hati, kata mereka, ya. Saya katakan, apakah penilaian dari saudara, seseorang itu merendahkan hati hanya di saat menerima apa yang saudara berikan, ya? Jadi kerendahan hati itu mereka ukurkan di saat kita harus mengiyakan apa yang mereka katakan. Bahkan saya katakan, jikalau saya katakan iya untuk apa yang salah, itu namanya saya bodoh. Itu namanya saya menentang Elohim, ya. Nah, jadi ini bukan satu dua kali, sudah sering kali saya terima. Di sini saya ingatkan kepada saudara, kalau apa yang engkau terima dan tidak diterima oleh orang lain, jangan engkau langsung ngejudge seseorang itu atau menilai seseorang itu. Kalau seseorang itu sombong, keras hati, tidak berasal dari Roh Kudus, apalagi tidak merendahkan hati, jangan. Jadi saya pernah membalikkan ini kepada seseorang waktu saya membahas tentang penari, ya, nanti saya singgung tentang penari. Nah, saya katakan, jadi saat itu komplit penari, sabat, binatang haram. Sabat enggak, karena mereka melakukan sabat. Nah, namun yang ditentang mereka adalah binatang haram dan penari, karena saya menegur mereka
karena penari-penari yang mereka buat di gereja tidak kudus. Nanti saya akan bukakan ketidakkudusan itu dari segi apa. Nah, di saat saya tidak mau menerima pendapat mereka, ya, mereka mengatakan ibu tidak merendahkan hati. Terus saya balikkan, bagaimana dengan saya, Pak? Berarti saya bisa memberikan perkataan itu kepada Bapak. Karena Bapak menganggap saya tidak merendahkan hati atau mengeraskan hati hanya karena saya tidak menerima pendapat Bapak. Jadi sebenarnya sebaliknya bisa, Pak. Saya bisa menganggap Bapak tidak merendahkan hati atau menganggap Bapak mengeraskan hati karena Bapak tidak mau menerima pendapat saya. Akhirnya dia diam. Ya. Nah, jadi jangan egois ya sebagai umat manusia. Oke, kita lanjut kepada firman ini ya. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Elohim, dan memang kita adalah anak-anak Elohim. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Elohim. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Nah, di atas ini kita itu sudah menarik napas lega ya. Tetapi di sini kita perlu bernapas lagi. Ada apa ya? Kenapa dikatakan ya? Kalau kita benar adalah anak-anak Elohim, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Hamasiah menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Ya, ayo gerakkan dulu tubuhmu, gerakkan kepalamu ke kiri dan ke kanan, ke depan, ke belakang. Ya, gerakkan tubuhmu ke kiri ke kanan. Ya, melawan apa? Kebosanan. Ya, oke, semua serentak tepuk tangan dulu. 1, 2 ya. Jangan pernah bosan. Jangan pernah menyepelekan. Sekalipun sudah beribu-ribu kali engkau mendengarkan. Karena Elohim juga berulang-ulang memperingatkan. Tetapi kenapa harus diperingatkan hari ini? Karena sudah bagaimanakah engkau di hadapannya? Sudahkah engkau merasa hebat dengan dirimu, atau sudahkah engkau merasa lolos dengan keadaanmu sehingga engkau bisa menyepelekan didikan? Karena saya katakan, ketidakfokusanmu di sana engkau menyepelekan firman dan menganggap rendah firman. Bahkan kengantukanmu membawa engkau menjadikanmu orang yang tidak peduli akan didikan. Jadi tetap fokus. Ya. Engkau hanya mendengarkan, mungkin ya tiap hari kami akan menyatakan kepada saudara, saya hampir tiap menit, tiap detik ya, anakku jangan begini, berjalan ke sini anakku begini, terus gitu. Tetapi saya tidak pernah bosan mendengar suaranya. Saya tidak pernah bosan mendengar nasihatnya, peringatannya. Sebab saya tahu kenapa dia harus memperingatkanku, dia harus menyadarkanku. Karena apa coba? Karena apa? Karena kasih titik. Di dalam kasih Elohim tidak menginginkan kebinasaan umatnya. Makanya jangan pernah bosan engkau diperingatkannya akan segala sesuatu. Ya, belajar untuk semangat mendengarkan kebenaran firman. Jangan, ya, jangan garuk kiri garuk kanan, geser kiri geser kanan seperti cacing kepanasan. Ya, supaya apa? Di saat Elohim datang, engkau didapatinya setia dan sedang bersuka cita di dalam Dia. Coba kalau didapatinya engkau sedang bosan akan Dia,
terlebih di dalam peribadatan. Apakah engkau layak hari itu di saat Elohim datang? Tidak. Makanya dikatakan, belajar menghargai dan menghormati apa? Hadirat. Karena di mana firman-Nya diberitakan, maka Dia hadir. Sebab bukan perkataan manusia yang akan diperkatakan, tetapi kebenaran yang diberitakan. Karena Elohim tidak akan pernah berhenti untuk memberitahukan kepada seluruh umat manusia agar setiap umat manusia selalu berjaga-jaga dan untuk selalu hidup kudus, agar di saat hari kedatangannya umat manusia yang diberitahukannya segala peringatan-peringatan akan berani berdiri menyatakan dirinya di saat hari kedatangannya. Persiapkan hidupmu. Jangan anggap rendah, jangan anggap sepele firman, sebab dunia sudah penuh dengan kebinasaan, dunia sudah penuh dengan kegelapan, dunia telah kehilangan kemuliaan Elohim. Ini adalah kasih anugerah. Zaman-zaman sudah banyak yang terjadi. Ini zaman kasih anugerah yang diberitakan adalah kemurahan yang sesungguhnya mengingat bagaimana dunia berjalan, mengingat bagaimana manusia mendurhaka di hadapanmu. Sudah segera selesai dunia ini. Elohim tadi berfirman kepada saya, anakku, pendurhaka sudah semakin memenuhi bumi. Banyak orang berprinsip pendurhaka ini adalah antikris atau anti Hamasyah. Tetapi kalian tahu siapa anti Hamasyah? Orang-orang yang katanya beribadah kepada Hamasyah, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh. Jadi sungguh-sungguh datang bersekutu kepada Elohim, supaya engkau tidak menjadi pendurhaka yang dikatakan. Jangan pernah menyepelekan didikan, jangan pernah menganggap rendah firman, jangan pernah mengabaikan ajaran. Sebab apa? Di dalam didikan engkau diperingatkannya. Jangan tawar hati di saat engkau diberi peringatan, karena sungguh jikalau engkau menolak didikan dan teguran, maka kebebalanlah yang ada dalam hatimu. Bersukacitalah kalau hari ini engkau masih diperingatkannya, sebab di saat engkau diperingatkannya dan engkau datang kepadanya, maka berbahagialah engkau yang tidak diperhitungkan pelanggaran-pelanggarannya. Bukankah sesungguhnya engkau harus bersyukur atas kesempatan-kesempatan yang diberikan kepadamu menjalani hari-hari yang sungguh sudah binasa ini? Bukankah seharusnya engkau harus bersyukur masih ada suara yang daripada Bapa yang di sorga untuk menyadarkanmu akan segala kesalahanmu? Bukankah seharusnya engkau bersyukur di saat diperdengarkannya seruan? Maka di sana dia masih menyatakan apa? Damai di dalam bumi. Yang ada kalanya damai itu pun akan berlalu dari dalam bumi ini. Dan bagaimanakah bumi akan berjalan di saat damai sejahtera telah kembali kepadanya? Bukankah seharusnya engkau harus berjaga-jaga agar kiranya semua itu tidak menimpamu? Oleh karena itu, bagaimana apakah engkau mampu bertahan agar engkau tidak tertimpa akan masa kesukaran yang datang melanda bumi ini? Bukankah sungguh
emas, permata tidak akan mampu menyelamatkanmu pada hari ini. Namun bagaimana supaya engkau mampu untuk bertahan? Hanya dengan pengenalanmu akan pribadi yang Maha Kudus, yang Maha Kuasa. Sebab sungguh hanya di dalam Dialah kehidupan, sebab Dia adalah hidup yang kekal. Di dalam firman-Nya, kehidupan yang telah ditaruhkannya kepadamu, maka engkau harus menghidupi setiap apa yang telah engkau dengar oleh telingamu. Janganlah engkau menutup mata dan menutup telinga akan segala kebenaran. Sebab sungguh pendurhaka-pendurhaka, merekalah yang menutup mata dan menutup telinga akan segala kebenaran. Oleh karena itulah mereka menyatakan diri sebagai orang-orang yang akan dibinasakan. Merekalah yang akan ditentukan untuk dibinasakan. Engkau adalah anak-anak yang sungguh Elohim menantikanmu untuk diselamatkan. Oleh karena itulah Dia datang sebagai anak manusia, memberikan penebusan dosa bagimu. Sebab sungguh engkau tidak layak masuk ke dalam kerajaan-Nya oleh setitik noda yang ada padamu. Namun betapa agung dan mulialah yang Maha Kudus, yang Maha Kuasa, yang memberikan jalan bagimu, melayakkanmu untuk masuk ke dalam kerajaan-Nya. Engkau yang sudah dipenuhi dengan dosa, yang sudah tercemar, tetapi ditahirkannya, disucikannya engkau dengan darah-Nya yang kudus yang diberikan kepadamu sebagai penebusan kepada seluruh umat manusia, agar engkau layak untuk masuk ke dalam kerajaan-Nya. Sebab hanya yang kuduslah yang akan masuk ke dalam kerajaan-Nya. Namun di dalam kasih-Nya engkau yang hina dijadikannya berharga. Di dalam kasih-lah engkau yang penuh dosa disucikannya. Di dalam kasih-Nya lah engkau ditahirkannya. Namun bagaimanakah engkau hidup setelah Dia menyatakan diri sebagai anak manusia? Adakah engkau menyucikan dirimu dengan segala hati, dengan segala jiwa? Adakah hatimu sungguh-sungguh kau berikan kepadanya? Adakah pengenalan dalam dirimu benar-benar engkau nyatakan kepadanya? Adakah kerinduanmu untuk selalu bersekutu dan diam bersama-sama dengan Dia? Adakah engkau tunduk akan firman-Nya? Adakah engkau takut akan Dia yang sesungguhnya, yang Maha Kudus, yang Maha Kuasa, yang bertahta dan yang memerintah di dalam kerajaan sorga? Hanya di dalamnya lah kuasa penuh. Bukankah seharusnya engkau takut di saat Dia akan menyatakan kuasanya? Namun bagaimanakah engkau berdiri? Bagaimanakah engkau berjalan? Adakah benar engkau tunduk akan firman-Nya? Adakah benar engkau taat akan segala ketentuan-ketentuan, hukum dan perintah-perintah serta ketetapan-ketetapan yang telah diberikannya? Kepadamu dianugerahkan karunia bukan hanya percaya saja, tetapi untuk menderita bersama-sama dengan Dia. Namun bagaimanakah engkau mampu menderita hanya bagi kemuliaan-Nya, sedangkan tubuhmu pun sulit engkau korbankan, hatimu pun sulit engkau korbankan hanya bagi kemuliaan-Nya? Engkau bertahan di dalam kedaginganmu, engkau bertahan di dalam kedaginganmu, engkau bertahan di dalam pikiranmu yang bukan berkenan, engkau bertahan di dalam hatimu yang kau andalkan. Sumber kehidupanmu adalah firman-Nya. Firman-Nya lah yang akan menuntun engkau kepada kebenaran. Di dalam kebenaran yang kau terima, engkau akan memperoleh keselamatan. Jagalah hatimu, jagalah seluruh hidupmu. Bukankah sesungguhnya zaman-zaman ini
telah diberitahukan bagi engkau. Namun mengapakah hatimu masih engkau tutup untuk melihat segala keadaan? Mengapakah engkau masih menutup matamu akan segala keadaan-keadaan yang sedang terjadi di muka bumi ini? Tidakkah engkau melihat kasih semakin dingin telah memenuhi bumi? Bukankah itu tanda nyata bumi akan berlalu? Seruan yang kudus berkumandang di seluruh bumi. Karena pengharapan yang daripada Samain, bagaimana umat manusia mampu menjadi pemenang. Pasana usuhasi. Haleluya, haleluya. Elohim bukakan keadaan-keadaan yang akan terjadi di masa-masa yang akan datang. Elohim memperlihatkan umat manusia di dalam imannya yang jujur. Elohim perlihatkan iman yang tumpul. Elohim berfirman, bagaimanakah mereka akan menghadapi bumi ini? Bagaimanakah mereka akan mampu bertahan? Jadi saudara terkasih, janganlah engkau menjadi salah seorang di dalam iman tersebut. Imanmu harus benar-benar terasah. Imanmu harus benar-benar teruji. Janganlah imanmu tumpul. Engkau mengatakan engkau percaya kepada anak manusia sebagai Elohim, namun engkau tidak melakukan firman-Nya. Di sana imanmu adalah iman yang tumpul, yang tidak tahan uji. Karena itu, setialah setiap waktu. Sebab di dalam kesetiaanmu, maka engkau akan melihat bagaimana terang kemuliaan yang akan menyinarimu, yang akan memberikanmu hikmat pengertian yang daripada Samain. Hikmat pengertian yang akan membangun imanmu, hikmat dan pengertian yang akan membangkitkan imanmu. Hikmat yang daripada Bapa yang Maha Kudus, yang Maha Kuasa, yang bertahta di dalam kerajaan Samain. Hikmat itulah yang akan menjadi bekal bagimu menghadapi masa-masa sukar yang telah ada di hadapanmu. Masa-masa sukar telah memenuhi bumi, sebab sungguh manusia terjerat. Mereka banyak mencintai diri sendiri. Manusia banyak mencintai uang. Banyak yang menjadi pembual dan menyombongkan diri, pemfitnah, serakah. Banyak mereka yang telah memberontak kepada orang tua. Bukankah kekejian-kekejian telah memenuhi bumi? Inilah yang dikatakan masa-masa sukar. Sebab akan sangat sulit manusia untuk benar-benar kembali kepada kemuliaannya. Sebab tanpa kesetiaan, tanpa ketaatan, maka engkau bukanlah seorang
yang akan dinyatakan sebagai pemenang. Bukankah kemenangan yang harus engkau raih? Bukankah engkau harus menyadari jika hidupmu di dalam bumi ini hanyalah untuk sebagai pertandingan yang akan mempertandingkan engkau? Apakah engkau mampu bertahan di dalam pertandingan itu, atau bahkan engkau gagal? Yang seharusnya setiap engkau ditetapkan sebagai pemenang, namun karena dosa-dosa yang memenuhi hati dan pikiran, banyak manusia yang menetapkan diri untuk binasa. Jikalau hari ini engkau mendengarkan seruannya, jikalau hari ini engkau mendengarkan firman-Nya, maka relakanlah hatimu dan bertobatlah. Bukanlah hatimu akan kebenaran. Biarkanlah Roh yang Maha Mulia memenuhi hatimu, memenuhi hidupmu, memenuhi pikiranmu. Serahkanlah segala hidupmu hanya kepadanya. Sandarkanlah pengharapanmu hanya kepadanya. Jangan lengah. Jangan biarkan hatimu tercemar. Jangan biarkan pikiranmu tercemar. Karena dosa memenuhi manusia melalui hati dan pikiran. Jaga hatimu senantiasa. Sandarkan segala pikiranmu hanya kepadanya. Karena hanya di dalam Dialah keselamatanmu. Engkau harus menghargai setiap detik waktu yang telah diberikan bagi engkau. Selama nafas masih diberikannya, pujilah Dia, muliakanlah Dia, sembahlah Dia. Karena Dialah Raja yang Maha Kudus, Raja yang Maha Mulia, Yahushua Mashiach, Yahweh yang berkuasa. Kusrihu lilah aka iradihunina aka yana masratakum dirala aka iradihina ala asadahu lilah Yahushua Mashiach aka yana masratahu lilihina ala asana. Haleluya, haleluya. Hosana, Hosana. Saradahun masih kaya radahan ala asadahu linahasi Haralah ya Hosa, Hosana ya Hosua. Para malaikat surga berbicara kepada engkau, membukakan bagaimana sesungguhnya engkau harus berdiri selama engkau ada di dalam bumi ini. Pelayanan malaikatlah yang telah diberikan bagi engkau pada hari ini, di mana seruan para malaikat menyerukan pertobatan, kesungguhan, serahu, ira, kulina kesana, kesetiaan, ketaatan, itulah kunci keselamatan. Amsal pasal 29. Siapa bersih tegang leher, walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukan tanpa dapat dipulihkan lagi. Jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat. Tetapi jika orang fasik memerintah, berkeluh kesahlah rakyat. Orang yang mencintai hikmat, menggembirakan ayahnya. Tetapi siapa yang bergaul dengan pelacur, memboroskan harta. Dengan keadilan, seorang raja menegakkan negerinya. Tetapi orang yang memungut banyak pajak, meruntuhkannya. Orang yang menjilat sesamanya, membentangkan jerat di depan kakinya. Orang yang jahat terjerat oleh pelanggarannya, tetapi orang benar akan bersorak dan bersukacita. Orang benar mengetahui hak orang lemah, tetapi orang fasik tidak mengertinya. Pencemooh mengacaukan kota,
tetapi orang bijak meredakan amarah. Jika orang bijak berperkara dengan orang bodoh ini mengamuk dan tertawa, sehingga tak ada ketenangan. Orang yang haus akan darah membenci orang saleh, tetapi orang yang jujur mencari keselamatannya. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Kalau pemerintah memperhatikan kebohongan, semua pegawainya menjadi fasik. Si miskin dan si penindas bertemu, dan Tuhan membuat mata kedua orang itu bersinar. Raja yang menghakimi orang lemah dengan adil, tahtanya tetap kokoh untuk selama-lamanya. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Jika orang fasik bertambah, bertambahlah pula pelanggaran, tetapi orang benar akan melihat keruntuhan mereka. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbagailah orang yang berpegang pada hukum. Dengan kata-kata saja seorang hamba tidak dapat diajari, sebab walaupun ia mengerti, namun ia tidak mengindahkannya. Kau lihat orang yang cepat dengan kata-katanya. Harapan lebih banyak bagi orang bebal daripada bagi orang itu. Siapa memanjakan hambanya sejak muda, akhirnya menjadikan dia keras kepala. Si pemarah menimbulkan pertengkaran, dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Siapa menerima bagian dari pencuri, membenci dirinya. Didengarnya kutuk, tetapi tidak diberitahukannya. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan, dilindungi. Banyak orang mencari muka pada pemerintah, tetapi dari Tuhan orang menerima keadilan. Orang bodoh adalah kekejian bagi orang benar. Orang yang jujur jalannya adalah kekejian bagi orang fasik. Amsal pasal 30. Perkataan-perkataan Agur bin Yake. Perkataan Agur bin Yake dari Masa. Tutur kata orang itu, aku berlelah-lelah ya Allah, aku berlelah-lelah sampai habis tenagaku, sebab aku ini lebih bodoh daripada orang lain. Pengertian manusia tidak ada padaku, juga tidak kupelajari hikmat, sehingga tidak dapat kukenal yang Maha Kudus. Siapakah yang naik ke surga lalu turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamnya? Siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Siapa namanya dan siapa nama anaknya? Engkau tentu tahu. Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Jangan menambahi firman-Nya, supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Jangan mencerca seorang hamba pada tuannya, supaya jangan ia mengutuki engkau, dan engkau harus menanggung kesalahan itu. Ada keturunan yang mengutuki ayahnya dan tidak memberkati ibunya. Ada keturunan yang menganggap dirinya tahir, tetapi belum dibasuh dari kotorannya sendiri. Ada keturunan yang berpandangan angkuh, yang terangkat kelopak matanya. Ada keturunan yang giginya adalah pedang, yang gigi geliginya adalah pisau, untuk memakan habis dari bumi orang-orang yang tertindas, orang-orang yang miskin di antara manusia. Si lintah mempunyai 2 anak perempuan, untukku dan untukku. Ada 3 hal yang tak akan kenyang. Ada 4 hal yang tak pernah berkata cukup. Dunia orang mati dan rahim yang mandul, dan bumi yang tidak pernah puas dengan air, dan api yang tidak pernah berkata cukup. Mata yang mengolok-olok ayah dan enggan mendengarkan ibu akan dipatuk gagak lembah dan dimakan anak raja wali. Ada 3 hal yang mengherankan aku.
Bahkan ada 4 hal yang tidak ku mengerti. Jalan Raja Wali di udara, jalan ular di atas cadas, jalan kapal di tengah-tengah laut, dan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Inilah jalan perempuan yang berzina. Ia makan, lalu menyeka mulutnya dan berkata, "Aku tidak berbuat jahat." Karena 3 hal bumi gemetar, bahkan karena 4 hal ia tidak dapat tahan. Karena seorang hamba, kalau ia menjadi raja, karena seorang bebal, kalau ia kekenyangan makan, karena seorang wanita yang tidak disukai orang, kalau ia mendapat suami, dan karena seorang hamba perempuan, kalau ia mendesak kedudukan nyonyanya. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Pelanduk, bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Ada 3 binatang yang gagah langkahnya, bahkan 4 hal yang gagah jalannya, yakni singa yang terkuat di antara binatang, yang tidak mundur terhadap apapun, ayam jantan yang angkuh atau kambing jantan, dan seorang raja yang berjalan di depan rakyatnya. Bila engkau menyombongkan diri, tanpa atau dengan berpikir, tekapkanlah tangan pada mulut, sebab kalau susu ditekan, mentega dihasilkan, dan kalau hidung ditekan, darah keluar, dan kalau kemarahan ditekan, pertengkaran timbul.